teman-teman, welcome back to my video. Di video kali ini aku ingin membahas mengenai konektor, di mana konektor ini merupakan suatu kata penghubung yang digunakan untuk menghubungkan dua klausa atau dua kalimat agar menjadi satu kalimat. Nah, sebagaimana yang kita tahu, kalau misalnya satu kalimat itu terdiri dari satu subjek dan satu verb, maka dari itu jika terdapat dua verb atau dua subjek, itu diperlukan konektor untuk menghubungkan dua kalimat tersebut menjadi satu. Intinya itu adalah connectors itu menghubungkan atau menggabungkan dua subjek dan juga dua verb menjadi satu kalimat. Well, ada banyak sekali jenis-jenis connectors yang terdapat di kehidupan sehari-hari yang sering digunakan. Tetapi ada 5 connectors umum yang paling sering digunakan dan paling sering muncul juga di soal-soal TOEFL maupun yang dipakai native speaker ataupun yang dipakai di kehidupan sehari-hari. Yaitu adalah yang pertama itu ada connectors and, yang kedua itu adalah so, yang ketiga itu adalah but, yang keempat itu adalah or, dan juga yang kelima itu adalah yet. Baiklah, kita akan membahas satu-satu jenis-jenis connectors tersebut. Yang pertama itu adalah connectors and. Connectors and ini digunakan ketika dua klausa ataupun dua kalimat tersebut mempunyai arti yang setara. Contohnya itu adalah seperti dancing dan juga singing. Dancing dan juga singing itu merupakan kata benda atau noun yang sama-sama setara, sama-sama noun. Nah, adapun connectors yang kedua itu adalah connectors but. Connectors but ini digunakan ketika kedua klausa ataupun kedua kalimat tersebut mempunyai arti yang bertentangan. Contohnya itu ialah seperti short dan tall, di mana short ini pendek dan juga tall ini panjang. Kedua artinya yaitu bertentangan. Nah, adapun konektor yang ketiga itu adalah konektor or. Konektor or ini digunakan untuk menyampaikan pilihan, dan konektor or ini digunakan apabila setelah kata or tersebut terdapat subjek dan juga verb. Contohnya itu adalah seperti I must reply the email, or Annie will do it, or Annie will do it. Itu setelah konektor or terdapat subjek dan juga verb, maka or di sini merupakan konektor. Nah, ada juga nih yang merupakan bukan konektor or, di mana contohnya itu seperti do you orange or apple. Di sini or-nya bukan merupakan konektor, karena setelah kata or tersebut tidak ada subjek ataupun verb. Nah, adapun connectors yang keempat itu adalah connector so. Connector so ini digunakan ketika dua klausa atau dua kalimat itu menunjukkan sebab akibat. Contohnya itu adalah seperti Andy fell asleep, so Tony left him. So, Tony left him. Di kalimat tersebut menunjukkan bahwa terdapat sebab dan juga akibat, di mana Andy tertidur dan Tony meninggalkan Andy. Nah, adapun connectors yang kelima itu adalah connectors yet. Connectors yet ini pengertiannya sama seperti connectors but, yang menghubungkan dua klausa atau dua kalimat yang saling bertentangan. Tetapi di connectors yet ini menghubungkan dua klausa atau dua kalimat yang seharusnya melakukan hal tersebut tetapi melakukan hal yang lainnya. Contohnya itu adalah seperti Andy is tired, yet he is not going to sleep. Di mana di sini Andy merasa lelah tetapi dia tidak pergi untuk tidur. Nah, itu dia kelima connectors yang seringkali digunakan di kehidupan sehari-hari ataupun yang seringkali digunakan ketika TOEFL, dan kelima connectors tersebut hanya bisa muncul di tengah kalimat dan tidak bisa muncul di awal kalimat. Nah, itu dia penjelasan singkat mengenai jenis-jenis connectors dan juga pengertian serta contoh-contohnya. Semoga bermanfaat dan bisa dimengerti. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Thank you for watching and see you.